kebakar Pak. Zikir itu panas. Coba aja zikir. Allah, Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya, bisa kebakar badan kita. Antum tua, tapi nggak punya marifat, itu bocah, bocil. Saya baru dengar Pak, barusan. Ternyata Abu Yadim Yati, kalau ditanya torikohnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi. Tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir, kebakar Pak. Kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh, karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi, dan nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan torikoh itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas. Coba aja zikir. Allah, Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya, bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar amat teks. Jadi ini saling tawar-menawar. Ngaji doang, garing. Benar gak? Maka orang yang jago baca kitab, tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah ustadz ini, ngoceh doang. Gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah thariqah kiai-kiai kita, abuya-abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya. Dan di kampung saya biasa, buya, itu anak muda, tua itu dipanggil buya. Tapi kalau abuya, itu langsung guru kita yang ngijazahin. Jadi itu bukan panggilan saya sendiri, saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu. Atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang karena dianggapnya muda. Kalau abuya kayaknya tuhe ya. Mau gimana lagi? Kita hargai juga guru kita, masa kita nggak hargai? Ya, kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan. Dan itu gak dibuat-buat kan, antum manggil-manggil aja kan. Karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru. Ya. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua, tapi gak punya ma'rifat, itu bocah, bocil. Bonek, ya, boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi, sama. Terus tadi tentang kok para habaib sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah, bahwa thariqah Ba'lawi memang thariqahnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Beb, antum thariqahnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya, datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam,
Habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji ya sama ke orang awam. Tapi kalau Habib ngaji, kita kalah langsung, Pak. Kenapa kita kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu. Tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah, ada nasab jisim. Ahlu bait.